satu pergumulan dan saya juga merasa agak agak kesentil atau merasa sedikit kesindir lah untuk soal itu sih. Kesentil ini dalam arti apakah KJ itu merasa bersalah atau bagaimana? Kalau ditanya itu sih merasa bersalahnya iya banget, kan secara aturan ya, secara hukum agama itu kan dia nggak melanggar. Mungkin ada yang tidak membenarkan itu, tapi ada yang membenarkan juga kan sebenarnya kayak gitu. Nah, dan di kemudian pas kalau misalnya di Kristen itu benar-benar ya menentang itu, karena secara aturan itu kan memang pernikahan itu kan memang ada dan Hawa ya gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam itu kayak merasa bersalah banget dan ada sedikit ya ada ketakutannya lah gitu juga sih. Pernah nggak KJ itu mengkomunikasikan perasaan ini kepada Tuhan? Jujur saya nggak yang terlalu sering itu kayak ngobrol sama Tuhan sih. Cuman saya tuh kayak merenungkan, kayak berpikir gitu kan, kayak sendiri dalam hati gitu. Cuman kalau misalkan seandainya emang saya ditakdirkan atau saya lahir seperti ini, ya udah, tapi dengan syarat tidak menikah ya itu, karena kan apalagi kan di agama itu kan pernikahan itu kan hal yang sakral ya, dan tidak boleh bermain-main kayak gitu kan. Jadi ya kalau makanya ya intinya kalau misalkan yang saya lakukan itu, kalau misalkan emang saya jadi seperti ini, oke, tapi dengan syarat saya tidak boleh menikah. Kedua, ya menjalani sisa hidup saya itu dengan hal-hal yang baik gitu, yang akan berikan Allah. Oke, KJ. Apakah KJ merasa orientasi KJ ini mempengaruhi hubungan KJ dengan Tuhan? Iya, mempengaruhi juga gitu kan, karena setiap misalkan saya ke gereja itu ada sedikit rasa takut juga gitu kan, kayak setiap saya ke gereja itu pasti ada pendeta yang mungkin membahas tentang orientasi seksual. Jadi agak sedikit merasa bersalah, agak sedikit merasa takut atau salah juga buat kayak ya secara ketemu sama Tuhan gitu, atau beribadah gitu kan. Cuman dalam hati saya, saya tuh bukan orang, karena yang dari pengalaman saya pengen ada teman saya yang dia itu artisnya sama kayak saya, cuman pas dengan pendeta itu dia kayak kayak nggak suka atau kayak mungkin bukan dengan juga sih, mungkin kasar ke sindir, jadi itu jadi ke-trigger buat dia gitu. Cuman saya tuh bukan karena karena saya juga merasa itu hal yang salah, kayak udah gitu. Ketika kakak mendengar istilah rasa bersalah secara religius, apa yang langsung terlintas di pikiran kakak? Rasa bersalah religius, yang terlintas di pikiran saya itu rasa bersalah religius. Secara religius Ya, tapi yang tadi yang tadi saya udah jawab itu, rasa bersalahnya itu ya yang saya takutkan itu takutnya sih saya itu secara nggak sadar mungkin ngecewain Tuhan juga sih ya. Dan saya juga kalau misalnya untuk kebetulan hal baik itu ya saya nggak tahu apakah itu cukup atau belum kayak gitu kan. Jadi kayak rasa bersalah itu ya kayak gitu, kayak apakah hal yang saya lakukan itu misalkan walaupun orientasi saya berbeda, tapi saya mungkin hal baik itu masih belum cukup, atau sebenarnya rasa bersalah yang saya pikirkan itu juga kayak lebih ke saya juga takutnya tuh
kayak lebih kayak kan kalau dia kan mungkin kayak kita dia pernah kayak ditempatin soal neraka ya, mungkin nggak bukan siapa aja kan, setiap orang apa sih pengen banget masuk surga gitu. Jadi dia juga rasa saya seperti itu, rasa apakah betul takut banget nih kalau saya masuk neraka, walaupun orientasi saya itu berbeda lah. Kalau begitu, kakak kan berarti kakak ini pernah mengalami rasa bersalah secara religius ya, rasa bersalah pada Tuhan. Pernah nggak kakak ingat nggak pertama kali kakak itu merasa konflik antara iman dan identitas kakak itu? Kapan? Bisa diceritakan? Kalau saya kapan itu itu sering sih sebenarnya. Jadi kalau saya tiap ini ya, kalau saya ke gereja itu ada konflik batin kayak moral juga gitu, kayak kalau misalnya pendetanya bilang bahwa pernikahan itu memang ditakdirkan, emang diharuskan itu adalah agama, jadi tuh ada kayak konflik batin juga gitu. Dan saya juga kayak kadang kan ada pendeta yang ngomong kayak ya kayak sekedar takutnya saya itu sekedar kayak istilahnya dengan apa yang pendeta ngomong, tapi nggak sekali aslinya. Contohnya kayak mungkin pendetanya ngomong kayak bertobat gitu, bertobat, tapi saya nggak mau kayak gitu. Terus kayak kalau saya ke gereja itu kan, jadi ke gereja itu udah konflik batin kayak aduh kalau misalnya kalau saya ke gereja gimana ya kayak gitu. Oke kak, kakak ada merasa bersalah, dan menurut kakak ini rasa bersalah ini ya, rasa guilt yang muncul ini itu purely dari internal atau eksternal? Misalnya internal tuh dari diri kakak sendiri, atau eksternal misalnya dari kayak norma atau orang tua, keluarga, agama, teman. Kalau ditanya sih ya, dua-duanya berpengaruh banget, karena secara nggak langsung kan contohnya dari norma hukum atau agama gitu. Jadi itu yang malah bikin jadi rasa bersalah yang di dalam diri saya itu malah kayak memverifikasi itu kayak gitu. Jadi bukan cuma dari eksternal aja, tapi dalam diri saya, karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu adalah suatu yang salah gitu. Jadi kayak ya mungkin kok walaupun saya menganggap bahwa saya ngelakuin hal-hal baik gitu, saya nggak pernah mencuri, atau mungkin saya nggak pernah membunuh orang atau nggak pernah menjatuhkan orang, tapi kan tetap saya kayak misalnya kayak saya tuh memagari atau kayak menyimpan sisi buruk saya, walaupun kan kayak nggak purely nggak mengeluarkan sisi buruk itu loh gitu, nggak kayak menyimpan itu Dalam situasi apa biasanya perasaan bersalah itu muncul? Kayak itu sebenarnya random ya kayak gitu, kayak misalnya di gereja ya, cuman pernah tuh kayak buka suatu TikTok bahas tiba-tiba ada FYP nih ngomong tentang orientasi seksual kayak gitu, baik itu secara agama atau hukum lah kayak gitu kan. Itu yang bikin saya tuh yang secara internal dalam diri saya itu jadi merasa bersalah, jadi mau verifikasi itu. Gimana kakak menggambarkan perasaan guilt itu, baik secara emosional ataupun mental? Cara menggambarkan rasa bersalahnya ya, cara menggambarkan rasa bersalahnya itu secara emosional ya. Kalau ditanya kalau itu sih saya sulit untuk menjelaskan atau menggambarkan rasa bersalah itu ya kayak gitu. Cuman kalau secara emosional tuh saya kayak merasa ya
itu kayak sedih juga sih gitu. Cuman kadang nih kalau misalnya saya di FYP TikTok tuh kayak menentang orang tua, apalagi kayak barang-barangnya kekerasan ya kayak gitu. Itu bikin saya tuh kayak marah juga gitu, kayak kok bisa ya orang-orang kayak segitunya kayak gitu. Dan kalau selagi mereka nggak ngelakuin hal jahat, ya untuk apa mereka ngelakuin kekerasan gitu, apalagi sampai rencana pengen apa ya, kayak apalagi menghakimi, apalagi kayak sampai membunuh orang kayak itu kan. Apalagi sekarang ada pernah saya dengar kasus yang dimana dia tuh dibunuh cuma gara-gara orang tersebut berbeda gitu. Nah, sebenarnya ini apa ya, pernah saya lihat di luar di FYP TikTok di luar negeri, pernah dengar beritanya gitu. Jadi kayak bikin saya tuh kayak ngerasa sedih, terus kayak marah juga gitu. Kayak sedihnya dalam hati kayak sedihnya merasa bersalah, tapi marahnya itu karena kayak mereka menghakimi orang itu kayak sampai melukai, sampai menghilangkan nyawa, kayak gitu. Saya kayak marah juga gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau apa yang kau pikirkan atau rasa itu bisa marah, bisa sedih. Bisa sedih, tapi kalau senang sih juga, ya saya senang juga karena kan saya ngerasa juga walaupun orientasi saya berbeda juga, saya ngerasa hidup saya itu bahagia juga daripada saya hidup tapi tidak sesuai dengan apa yang menurut saya itu cocok di saya, atau mungkin kayak apa ya, kayak istilahnya saya ngerasa itu bikin saya tuh yang nyaman gitu loh, kayak gitu. Baik, kita sudah membahas tentang pengalaman nih KJ dari masa lalunya nih sampai masa sekarang dan kita harus ke depannya nih KJ. Nah, KJ ini kan tadi sudah menjelaskan nih pengalamannya membentuk diri, kayak penerimaan diri KJ itu sudah dijelaskan tadi awalnya. Kira-kira maknanya yang KJ dapat itu yang tadi KJ itu merasa nggak sih berkembang nih sebagai individu dengan pengalaman yang dirasakan tadi, dan kira-kira bagaimana nih pemaknaannya juga gitu, bisa diceritakan sedikit aja gitu. Pemaknaan Yang KJ bisa kayak berkembang nih sebagai individu, ada nggak sih kedepannya itu kayak gimana gitu, apa yang KJ harapkan nih untuk kedepannya gitu, untuk diri sendiri, harapan kedepan untuk diri sendiri maksudnya. yang aku harapkan ya kayak gitu ya. Yang aku harapkan sih sebenarnya kalau untuk aku perkembangannya perkembangan individu buat diriku sendiri, sebenarnya lebih ke memahami apa ya, bukan cuma memahami diriku sendiri, tapi bisa juga memahami diri orang lain juga, karena hidup apa ya, hidup tampil beda itu kalau saya sih agak susah. Apalagi kan kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai nih, misalkan di suatu apa ya, dalam satu lingkungan deh ada rasa yang berbeda, itu kan pasti feelnya bakal dapet banget, kayak rasa penghindarannya, terus rasa diskriminasinya, prasangka kayak gitu kan. Nah cuman ya harapan atau pengennya ya lebih ke, ya harapannya sih bisa memahami diri sendiri aja juga sih kayak gitu. Terus ya harapannya juga ya bisa berbuat baik lah kayak gitu ya. Ya deket sama Tuhan juga ya, harapannya juga seperti itu juga sih kayak gitu kan, lebih dekat sama Tuhan, terus kayak lakuin hal-hal baik apa yang Tuhan mau buat kita gitu kan. Terus ya nggak ngeluhin orang lain juga kayak gitu. Terus ya menjalani hidup sebaik-baiknya aja ya kayak gitu, tetap jadi diri sendiri kayak gitu. Terus tidak menghakimi orang lain, terus mencintai diri sendiri dan orang lain itu apa adanya, menerima diri sendiri, orang lain itu apa adanya juga kayak gitu. Terus kayak ya intinya ya paling yang paling ya rasakan sih itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau KJ nih, bagaimana yang Anda ingin dipahami oleh orang lain nih melihat
si KJ yang KJ udah ceritakan nih. Tapi KJ itu gimana sih, kayak pengen orang tuh tahu KJ itu seperti gimana tuh, bagaimana yang KJ ingin pengen KJ sampaikan ke mereka yang mungkin KJ nggak bisa sampaikan dan mereka kurang paham terhadap hal itu. Yang saya mau yang saya sampaikan sih sebenarnya mungkin nggak saya sampaikan secara verbal juga mungkin, tapi bisa juga kayak kalau dari saya sendiri pengennya tuh orang-orang tuh memahami bahwa sebenarnya orientasi seksual itu tuh sebenarnya bukan sesuatu satu hal yang kriminal banget gitu loh gitu. Terus kayak kan kayak mungkin orang-orang mungkin di sana mungkin ada orang di luar sana yang orientasi yang berbeda, tapi dia ngelakuin hal yang jahat banget gitu kan. Jadi itu yang sampai bikin orang-orang yang orientasi seksual itu jadi ke generalisasi, maksudnya kayak disamakan kayak gitu. Sebenarnya enggak kan gitu. Dia lebih ke jangan samakan dengan orang-orang yang orientasi berbeda, tapi dia ngelakuin hal yang sampai menyakiti orang lain kayak gitu, sampai juga orang-orang lain kayak gitu. Terus kayak lebih memahami kalau misalkan cowok itu juga ada sisi femininnya lah kayak gitu. Ada karena kan nggak semua cowok itu kan harus kelihatan kelihatan maco atau kelihatan yang harus kuat banget kayak gitu kan. Karena kan namanya juga manusia setiap manusia kan cowok itu kan sama gitu, hak hidupnya juga sama, ketaraannya juga sama kayak gitu kan. Dan nggak memandang gender apapun kayak gitu, tidak dilihat dari gendernya lah kayak gitu. Terus kayak apa lagi saya memahami masih paham itu yang saya pengen pahami juga tuh tentang mencintai orang itu apa adanya, walaupun orientasinya berbeda dari yang yang orang lain itu kayak mungkin orientasinya berbeda, orientasi saya itu berbeda dari orang normal gitu, tapi tetap harus menerima dirinya karena kan manusia Nah, KJ ini tadi kisah itu cukup banget, kayak banyak cerita yang diceritakan oleh KJ ini. Ada nggak sih nih pesan untuk individu yang mungkin pengalaman serupa dengan KJ gitu? Ada nggak yang mau disampaikan nih? Kira-kira apa sih yang ingin KJ sampaikan kepada orang lain? Nah, mungkin bisa cerita nih seperti KJ sekarang. Pesan saya sih sebenarnya tetap jadi diri sendiri aja kayak gitu. Yang penting jangan merugikan orang lain, apalagi memaksakan orang lain itu buat menerima diri kita gitu kan. Ada beberapa orang yang menerima tapi ada beberapa yang tidak gitu. Dan jangan sampai juga nih apalagi mengubah orientasi seksual orang kayak gitu. Apalagi kan yang pengalaman saya itu punya teman jadi orientasinya sama kan, tapi dia suka sama orang yang orientasinya tuh normal kayak gitu. Dan yang salah itu adalah dia memaksakan orientasi orang yang ini itu mirip sama dia. Itu yang bikin saya tuh yang menurut saya tuh salah banget. Jangan mengajak orang lain melakukan hal yang salah juga lah gitu kan. Terus tetap berbuat baik lah gitu. Terus menurut aku juga walaupun kalau di lingkungan agama kita adalah impostor kan, tapi intinya jangan ngerasa kita kecil lah kayak gitu. Karena kan namanya juga manusia kan gak sempurna kayak gitu. Dan orang-orang di gereja pun itu kan cuma Tuhan yang melihat pribadi kita, bukan orang lain yang melihat pribadi kita gitu. Dan intinya kan kita manusia anggapannya masih abu-abu gitu. Belum tentu baik tapi belum tentu juga jahat juga gitu kan. Paling itu aja sih. Dan
dari diri sendiri aja, dan jangan memaksakan diri sendiri mengikuti standar orang lain gitu kan. Oke, baik. Pesan yang bagus ya untuk orang-orang yang mengalami yang seperti KJ ini. Nah KJ nih, terakhir nih, bagaimana nih perasaan KJ setelah berbagi cerita pada sesi wawancara kali ini? Yang saya sih perasaan saya sih apa ya, jujur takut itu yang saya sampaikan itu kurang dipahami kayak gitu. Cuman perasaan juga ya senang aja sih. Jadi saya jadi ada teman ngobrol kayak gitu. Jadi apa yang saya yang nggak tersampaikan itu jadi tersampaikan gitu. Dan saya juga merasa jadi yang feel free, merasa bebas kayak gitu, nggak yang terintimidasi banget kayak gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kepercayaan dan keterbukaan nih KJ yang telah KJ berikan nih selama wawancara kali ini. Setiap informasi kami ingatkan sekali lagi tidak akan disebarluaskan hanya untuk keperluan tugas kuliah nih. Nah, setiap informasi itu berarti banget nih bagi kami karena cukup menarik ya, kita memahami lebih dalam ya tentang cerita dari KJ ini yang mungkin yang kayak ada perdebatan nih antara iman dan juga kayak perasaan identitas yang KJ alami ini kali ini. Nah, apabila di kemudian hari kami memerlukan klarifikasi nih atau ingin mendalami beberapa hal yang ingin disampaikan, apakah kami boleh menghubungi KJ kembali? Boleh. Baik. Tentu kita sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga hari Anda itu tetap fresh gitu dan juga memberikan pesan yang cukup berkesan bagi orang luar sana. Terima kasih ya KJ sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga.